radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI. Ah, Mama ini paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti. Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik. Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagong Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat. Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Namun Sakerti Loke Bali. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken pagi ini tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan pagi ini kita akan membahas Lovina Festival 2023 Bangkitkan Potensi Bahari Bali Utara. Nanti kita akan berbincang bersama Perbekal Kalibukbuk Bapak Ketut Suke, dan juga bersama Ketua DPC PHRI Buleleng Bapak Dewo Ketut Suardike, dan juga bersama Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Bapak Agus Widya Suputra SEMAP. Terkait topik kita, Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon 0362244644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan juga terkait dengan diadakannya kembali Lovina Festival di tahun 2023 ini, karena memang setelah nyaris ini 3 tahun vakum karena pandemi COVID-19, akhirnya kegiatan Lovina Festival ini kembali digelar, dan ajang promosi wisata tahunan ini akan digelar pada 21 hingga 23 Juli 2023. Jadi mulai besok ya. Dan Festival Lovina 2023 kali ini bertema Abinaya Segara, yang berarti semangat dengan harapan segara dan laut. Wah, apa yang berbeda di tahun ini? Kita akan langsung perbincangkan hal ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Perbekal Kalibukbuk Bapak Ketut Suke. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, Rahajang Semang, Semeton RRI dimanapun berada. Wah, ini nampaknya senyumnya beda nih. Lovina mulai rame lagi gitu ya Pak Mekel ya. Baik, hadir pula Ketua DPC PHRI Buleleng Bapak Dewo Ketut Suardike. Selamat pagi Pak Dewa. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dimanapun berada para pemirsa RRI, harapan saya semoga sehat semuanya. Semoga sehat semuanya, pariwisata juga bangkit kembali. Benar. Hotel-hotel juga mulai penuh lagi gitu ya. Baik. Dan ini juga tidak terlepas dari pemasaran kepariwisataan. Nah, hadir pula Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Bapak Agus Widya Suputra SEMAP. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Om Swastiastu, para pendengar Radio RRI dimanapun berada. Semoga sehat selalu juga. Sehat selalu dan tetap semangat pastinya ini ya. Akhirnya pandemi COVID-19 bisa kita lewati. Kalau dulu kita perbincangkan bagaimana kita survive begitu. Akhirnya sekarang bisa terlewati itu, dan kembali diadakan Festival Lovina di tahun 2023 ini. Ini ketuan rumah dulu nggih sama Pak Mekel niki. Gimana Pak Mekel kesiapannya, dan mungkin gimana pendapatnya Pak Mekel niki akhirnya diadakan kembali Festival Lovina Pak Mekel? Pertama-tama tentunya kita ngapresiasi ya.
Jadi karena beberapa saran, masukan tokoh-tokoh kita, terutamanya yang berkecimpung di pariwisata dan juga di pemerintah desa, karena apapun bentuknya, Kaliwubuk ada satu di kawasan wisata Lopina, ingin sekali sebetulnya jadi kebangkitan ini muncul, karena era sebelumnya setelah 3 tahun tercobak-cabik ya oleh COVID ini, sehingga mati surinya pariwisata kita. Sehingga di tahun ini ketika usulan, saran, masukan dari para tokoh-tokoh kita di Lopina, Kaliwubuk, Buleleng utama, jadi semua stakeholder yang berkecimpung di dunia pariwisata ini ingin kebangkitan itu muncul. Sehingga kami di pemerintah desa, karena dari sekian tahun kerinduan ini yang sempat sudah kita nikmati bagaimana hingar-bingar pariwisata itu sendiri dan bagaimana memberikan satu dampak terhadap perekonomian kita, sehingga ingin recovery akan pariwisata ini kembali. Nah, sehingga Hasdungkare di tahun ini gelaran Lopina Festival bisa digelar kembali. Nah, itu artinya satu kesiapan kita para stakeholder di desa sangat siap gitu, sangat ready. Karena apa? Rindulah mereka setelah 3 tahun bahwa inilah mungkin momennya. Nah, kebetulan di tahun ini digelarnya di high season, itu artinya kunjungan wisatawan sangat ramai. Nah, ini promosi yang luar biasa karena mereka nanti akan menyampaikan pesan-pesannya. Nah, intinya pemerintah desa dengan kolaborasi adat dan semua stakeholder pelaku pariwisata di Lopina sangat-sangat siap untuk itu. Sudah kira-kira siap demikian. berkolaborasi ya. Siap, iya, karena begitu. memang Pak PJ Bupati kan menginginkan ini adanya partisipasi dan komunitas masyarakatnya Betul, yang lebih betul. banyak begitu ya. Gimana Pak Bekal kalau ini kan dari beberapa desa lah ibaratnya kalau di Lovina nih Ki. Betul. Nah, harapan pemerintah kan seperti itu. Kita juga demikian karena ada beberapa 8 penyangga desa di kawasan wisata Lopina yang punya satu kepentingan yang sama terkait dengan pariwisata kita. Mereka juga sudah sangat ready ya, karena kemarin juga Pak Kades Pariwisata mengumpulkan kita, ada satu dalam pertemuan yang mengharapkan partisipasi, dukungan penuh dari teman-teman para kepala desa sewilayah dan adat. Nah, mereka sudah sangat ready, walaupun, nah ini tanda kutip ada satu keterbatasan, tetapi dengan semangat dari pariwisata itu sendiri, mereka tidak pantang mundur ya gitu. Mereka sangat siap sekali. Terlebih semua sudah menyiapkan diri. Nah, itu seperti apa yang kita sampaikan awal. Kalau ini sudah menjadi satu kepentingan bersama, walaupun dengan keterbatasan, dengan satu pemikiran yang sama, saya yakin semua itu bisa terjadi begitu. Baik, yang penting desa-desa penyangga ini tetap solid begitu ya. Siap. Baik, kita ke PHRI juga karena ini yang berkecimpung di bidang pariwisata ya. Pak Dewa, gimana Pak? Sudah tepat tidak waktunya dulu ini di bulan Juli ini Pak? Tadi dikatakan ini memang lagi rame-ramenya tamu di Buleleng begitu ya? Baik, jadi apa tadi sudah disampaikan oleh Pak Mekel memang demikian apa adanya. Jadi saya selaku Ketua PHRI tentu dalam hal ini apapun itu karena event ini adalah merupakan sebuah daya tarik dan promosi. Nah, kalau tadi berbicara apakah bulan ini tepat, nah, saya sampaikan kalau kami di pariwisata tentu dibuatkan sebuah kalender tetap nantinya. Jangan sampai ini berubah-ubah. Nah, itu. Nah, tentu sebelumnya sesuai dengan topik yang tadi disampaikan itu bangkitkan potensi bahari di Bali Utara, ini sangat erat dengan tema yaitu Abinaya Segara. Nah, karena potensi daripada laut kita ya tentu dengan potensi ini saya berharap juga lewat Festival Lopina tidak hanya menggelar beberapa kegiatan, tetapi yang lebih penting nantinya lewat Festival Lopina ini, apalagi memang bulan ini adalah bulan high season, khusus untuk hotel-hotel besar sekarang tingkat huniannya sudah 70% ke atas, bahkan ada yang overbook. Nah, untuk hotel-hotel kecil
tingkat huniannya 50% ke atas. Nah, tentu dengan kehadiran kedatangan wisatawan, nah bagaimana upaya-upaya kita yang kita sudah pengalaman, tentu yang pertama ada bom Bali, kemudian COVID-19 yang hampir 3 tahun. Jangan sampai dengan kehadiran wisatawan, baik itu mancanegara maupun domestik, kita berharap di sini ada satu hal yang harus diperhatikan. Nah, pertama, karena ini menyangkut masalah pelayanan, jangan sampai nanti kesan kawasan Lovina, saya bilang kesan kawasan Lovina, ketika wisatawan datang, karena ini ajang sebuah promosi, nah minimal nanti apa yang harus kita perbaiki. Tentu yang pertama kita sudah punya satu slogan di dalam Sabta Pesona, di mana nanti yang terakhir adalah kenangan. Kenangan itu artinya bagaimana wisatawan itu bisa kembali untuk datang ke Lovina. Karena kan bukan setiap hari kita bisa mengadakan festival. Nah, kalau bisa bulan Juli ini ya teruskan nanti di tahun depan di bulan Juli. Nah, jadi calendar of event ini harus kita buat sesuaikan dengan bulan yang sudah kita tentukan. Jadi bulan Juli ada Lovina Festival, bulan berikutnya ada Buleleng Festival, bulan berikutnya ada Pemutaran Bay Festival, dan berikutnya juga ada Bali Dive Festival. Nah, tentu dengan membuat kalender ini maka wisatawan akan bisa menargetkan, memplanning. Karena wisatawan itu datang ke suatu daerah kan tidak serta dalam bentuk singkat. Mereka mempersiapkan bisa setahun, bisa 6 bulan dan sebagainya. Nah, saya kembali, festival ini jangan hanya menonjolkan kepada tetapi perlu nanti membuatkan sebuah pelayanan agar kembali wisatawan. Contoh misalnya, kita punya kawasan. Nah, ini bangkitkan potensi bahari. Nah, tentu dengan potensi yang kita miliki, ya mungkin nanti ada dari Pak Kadis Pariwisata berkaitan dengan destinasi, saya ingin gitu. Karena di saat malam hari ya, wisatawan itu, karena ini kawasan kan dari Desa Pemaron sampai ke Temukus. Ini punya bahari, laut. Nah, ini saya lewat nanti dengan Pak Mekel bagaimana agar ada suatu akses di pinggir pantai. Karena setiap malam itu taksi kan tidak ada, tidak seperti di negaranya, tidak seperti di Bali Selatan. Nah, ketika dia balik wisatawan dari Pemaron menuju ke Kalibukuk di mana itu adalah pusatnya. Nah, tapi ketika balik dia sulit kadang-kadang. Okelah kalau festival sekarang karena ini festival mungkin mereka sudah standby, tetapi hari-hari tertentu yang tidak ada standby ini sulit. Nah, ketika nanti baik itu berupa jogging track dibuat dengan fasilitas lampu, nah infrastruktur lah saya katakan demikian. Jadi ini akan menambah nanti daya tarik untuk berikutnya. Terus kemudian juga tentang SDM. Nah, mari kita jangan sampai nanti kebablasan lagi ini. Ini sudah momentum di mana di saat high season ini mari kami di hotel juga di mana kami yang mendatangkan wisatawan dengan bekerja sama dengan travel agent lewat promosi-promosi. Karena kenapa saat ini tingkat huniannya di atas 75% itu karena berkat kami di swasta, di industri dengan di dinas pariwisata sudah dari awal kita melakukan promosi. Pada saat COVID kami juga melakukan promosi bersama-sama dinas pariwisata. Kami bersama-sama ke Jogja karena waktu itu kita tidak bisa keluar. Dengan upaya-upaya itulah, karena promosi ini kan tidak serta-merta seperti makan buah cabai yang langsung pedasnya. Ini bisa sekian bulan, bisa sekian tahun. Artinya ketika kami dengan pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata bersama-sama mendatangkan wisatawan ke dalam hal ini karena kita berkaitan dengan Lovina Festival di kawasan Lovina, karena kami bagi ada kawasan timur, ada kawasan tengah dan kawasan barat serta kawasan selatan. Nah, kawasan tengah ini terdiri dari 127 hotel dan 15 restoran yang terdata tergabung dalam PHRI. Nah, tingkat huniannya ya hotel kecil sudah di atas 50%, hotel besar sudah di atas 70%, bahkan ada overbook. Nah, untuk itu bagaimana kami justru di hotel itu sendiri ini menyangkut masalah sumber daya manusia. Nah, kami sudah siap-siap dari awal-awal, kami tidak lagi ingin ada suatu masalah
utamanya yang berkenaan dengan masalah pelayanan. Yeah. Nah, artinya bahwa terkait dengan pelayanan, bagaimana wisatawan itu bisa datang kembali ke hotel itu untuk menginap. Minimal yang maunya 1 malam menjadi 2 malam, yang maunya 2 malam menjadi 3 malam. Yeah. Apalagi ada Lovina Festival yang sifatnya sekarang untuk mengentertain gitu. Nah, ada beberapa event yang saya lihat yang nantinya bisa mendatangkan wisatawan, mungkin seperti volley pantai, fun run, mungkin di dive, dan juga hal-hal yang lain. Yang nanti tentu untuk berikutnya setahun lagi mari kita kemas betul-betul minimal 6 bulan sebelumnya, sehingga nanti bisa kata Pak PJ bagaimana festival ini bisa mendatangkan gitu. Jadi, nah inilah kalau saran saya nanti untuk berikutnya untuk nanti didiskusikan lebih awal, sehingga ada event-event yang skala nasional, event-event yang skala internasional, sehingga mereka datang tentu membutuhkan akomodasi dan juga ekonomi akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan. Oke, baik. Berarti potensi dari kegiatan Lovina Festival ini untuk perkembangan pariwisata di Buleleng lumayan bagus ya Pak ya? Bagus, ya tentu seperti tadi saya katakan, apalagi ini bulan Juli di mana 3 tahun bahkan lebih dari bahkan sampai 5 tahun dia yang tentu kita punya pangsa pasar Eropa pada saat 2 tahun sebelum COVID dia belum tidak datang ke Lovina, tahu-tahu ada COVID 3 tahun dia 5 tahun sudah tidak datang ke Lovina. Nah ini menjadi mereka keinginannya untuk datang ke Lovina, apalagi kita sudah melakukan promosi-promosi. Baik, setelah ke Lovina agar jangan sampai nanti setelah ke Lovina dia kecewa. Tapi malah menjadi kenangan yang indah begitu. Nah, itu yang diharapkan begitu. Tapi bagaimana kemasan dari Lovina Festival ini? Apakah dari tahun sebelumnya apakah sama agar memang kenangan ini agar benar-benar membawa kenangan yang indah untuk para wisatawan? Tidak hanya dalam festival Lovina saja, seperti tadi saya katakan. Mari kita bersama-sama. Kami di hotel tentu kami akan melayani mereka bagaimana seorang raja katakan. Sehingga dia akan kepingin lagi untuk menginap di hotel tersebut. Wisatawan itu kan tidak hanya di hotel saja. Mereka setelah menginap pasti mereka ada activity, ada kegiatan untuk melihat destinasi. Nah mereka keluar, ini mereka akan membutuhkan transportasi. Nah transportasi ini harus juga melayani dengan sepenuh hati. Nah ada yang dolphin, ada yang snorkeling. Nah ini juga harus melayani dengan sepenuh hati gitu maksud kami. Nah kemudian juga ada atraksi-atraksi lain. Nah, bagaimana tidak hanya melihat dolphin aja, terus setelah melihat dolphin apa lagi? Sehingga yang maunya 1 malam menjadi 2 malam. Event Lovina Festival ini kan event tahunan nanti yang kita buat, sehingga ini menjadi daya tarik juga. Oh, saya akan ke Lovina bulan Juli karena ada festival. Oh, karena ada event ini. Oh, karena ada event ini. Yang misalnya sport tourism misalnya ada hubungannya dengan olahraga, kebetulan wisatawannya itu olahragawan, why not? Nah, kan gitu. Baik. Nah, tantangan juga ini dari Dinas Pariwisata ya. Gimana Pak Agus ya? Akan dijadikan kalender of event tiap tahunnya, tapi jangan tiap tahun dulu. Maksudnya nanti kita bahas tiap tahunnya. Yang tahun ini dulu deh Pak Agus. Kemasannya seperti apa? Mungkin target pasarnya dulu deh, wisatawan mancanegara, wisatawan lokal kan ini memang berbeda-beda minat dan kesenangannya begitu dari wisatawan mancanegara ataupun wisatawan lokal ini Pak Agus. Gimana kemasan tahun ini? Ya, jadi untuk Lovina Festival kali ini kita memang menjadi beberapa segmen ya Mbak. Memang kita lebih perbanyak aktiviti yang dilakukan oleh pengunjung, bahkan itu wisatawan yang memang target kita adalah wisatawan asing yang sedang datang atau berkunjung ke Kabupaten Buleleng pada saat high season ini. Dan kita juga dengan festival ini yang merupakan salah satu strategi direct selling ini adalah bagaimana kita menumbuhkan minat atau niat orang atau niat wisatawan lokal yang memang ada di luar Kabupaten Buleleng seperti Denpasar, Badung dan sebagainya untuk di sana ada Lovina Festival sekarang memang kegiatannya seru-seru mungkin. Nah, kita datang aja lah ke Lovina. Jadi memang kita targetnya memang selain wisatawan yang sudah ada di Kabupaten Buleleng, itu juga kita menarik minat wisatawan yang ada di luar Kabupaten Buleleng. Sehingga sounding Lovina Festival ini memang udah nyampe ke luar Kabupaten Buleleng. Jadi seperti itu, aktiviti yang memang kita
lakukan di sana memang lebih kita lebih perbanyak lagi aktiviti yang dilakukan oleh wisatawan seperti yang tadi disampaikan, ada sport, kemudian budaya, terutama kita memang tidak lepas dari budaya yang akan kita nanti tampilkan nanti di sana adalah budaya dari barat, timur, tengah, selatan. Jadi itu budaya khas. Contoh seperti Sangyang Penyalin itu kan dari selatan, itu dari Pancasari. Kemudian wayang wong, goa-goakan itu yang memang nanti akan ditampilkan di sana. Sehingga ini sebagai sebuah trigger, dan ini juga selain memperkenalkan, jadi wisatawan tahu oh ada budaya seperti ini loh di Buleleng. Sehingga ketika mereka kembali ke negara asalnya, mereka bisa menyampaikan ke teman-teman, sanak saudaranya, oh ini di Buleleng lu ada seperti ini loh, nanti kita datang lagi ke sana. Jadi semakin masif informasi terhadap Buleleng. Makanya kita kenapa di high season ini kita laksanakan Buleleng Festival, karena kita sudah tahu oh sudah ada wisatawan yang ada di Kabupaten Buleleng. Ini akan kita berikan informasi, kita berikan suguhan, tontonan, aktiviti, sehingga ketika kembali ke negaranya mereka akan menceritakan itu. Sama seperti yang disampaikan Pak Dewo, kenangan itu ada. Kenangan itu yang akan diceritakan kepada orang. Karena promosi terbaik, cara promosi terbaik itu adalah dari mulut ke mulut. Benar. Itu yang paling terbaik, karena itu adalah menceritakan rasa, menceritakan pengalaman yang dirasakan. Jadi seperti itu. Dari mulut ke mulut dan dari postingan ke postingan mungkin sekarang ya. Karena betul, itu ya mungkin sekarang dari postingan ke postingan makin banyak yang share-nya begitu. Ya, networkingnya itu juga. Dan ini mungkin kegiatan yang tahun ini berarti lebih banyak melibatkan wisatawannya. Iya, Astungkare, dan kita memang tahun ini juga kita khusus mengundang wisatawan yang sedang ada di hotel. Kita berikan invitation, jadi pada mereka kita minta dari manajer hotel itu untuk menyebarkan invitation itu kepada wisatawan, sehingga datang nanti di acara pembukaan kita akan utamakan wisatawan untuk duduk di tribun penonton. Jadi itu kita untuk arahan Pak PJ Bupati bahwa nanti pejabat-pejabat langsung aja nanti langsung nge-share gitu, langsung nyebar langsung belanja lah intinya. Gitu. Baik. Keamanan, fasilitas itu menjadi penunjang. Nah, bagaimana menyiasati hal tersebut, karena kalau wisatawan tidak nyaman, festival semegah apapun nanti kacau begitu. Nah, bagaimana mengemasnya, Pak Agus? Untuk pertama kenyamanan, kita memang berusaha sebaik mungkin untuk bagaimana kita memberikan sebuah kenyamanan nanti di venue acara, sehingga ada beberapa penataan meja dan kursi itu kita memang buat senyaman mungkin bagi para wisatawan, agar nanti mereka ketika menikmati kuliner dan sebagainya itu enak gitu tempatnya. Kemudian untuk keamanan, memang kami juga sudah berkoordinasi dengan desa setempat, kemudian Satpol PP, kemudian kepolisian, dan aparat lainnya itu terutama dari desa yang memang sangat membackup sekali untuk keamanan di sekitaran area venue itu. Baik. Dan sekarang persiapannya sudah berapa persen, Pak Agus? Astungkare sudah 80%. Oke. Dan saya lihat juga tambah cantik Lovinanya sekarang penuh lampu, Pak. Dari baru masuk gapura di Anturan itu sekarang sudah bersinar ya, gapura lumba-lumbanya itu. Itu partisipasi masyarakat juga itu, Mbak. Karena saking antusiasnya dengan Lovina Festival, saya mau nyumbang lampu nih gitu. Jadi itu kita menumbuhkan kontribusi ini ya, kontribusi dari masyarakat setempat dengan adanya Lovina Festival ini. Makanya tadi disampaikan ini kolaborasi antara masyarakat, stakeholder, kita PHRI, desa, dinas, dan semuanya itu kita berkolaborasi jadi satu, jadi gitu. Oke, dan semuanya memang sudah berperan dalam hal itu. Betul, untuk tahun ini luar biasa, memang terlihat ini sangat cantik sekali Lovina sekarang penuh lampu. Dan semoga tetap terjaga, Pak ya. Ini seterusnya itu yang diharapkan. Tadi masyarakat kita juga banyak yang sudah memberikan opininya, yang menanyakan terkait dengan Lovina Festival yang kembali digelar, apakah ini akan menyusul festival-festival lainnya di Buleleng. Dan Lovina sudah mulai ramai dikatakan, jadi tolong diperhatikan dan dijaga keberadaan fasilitas umumnya di sana, bukan hanya saat festival juga. Kemudian ada yang menyinggung terkait dengan penampilan kebudayaan yang ditampilkan di Lovina Festival kali ini, itu juga bisa menjadi daya tarik pariwisata, dan semoga itu bisa diadakan rutin katanya di Lovina seperti di Bali Selatan, Ubud, dan
Uluwatu misalnya rutin diadakan pagelaran seni, pertunjukan, sapi gerubungan atau megang singa dan lain-lain. Nah ini menjadi tantangan juga begitu ya. Dan kita juga undang pendengar di line telepon ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja melalui line telepon 24644. Mungkin Anda ingin ikut bergabung juga bersama kami memberikan pendapatnya seperti apa. Kita sapa dulu, mohon izin Bapak-bapak. Siap. Ya, selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Nggih, Pak Narte. Ya, silakan Pak Narte, mungkin ada yang ingin disampaikan Ki. Bersua para narasumber Ki di udara. Ya. Terima kasih Pak Om Swastiastu, Pak Narte. Ki dari Dinas Pariwisata dan sahabat saya Pak Dewa Bangun Sunset main tenis tiap Sabtu ya, semoga sehat. Kapan-kapan Nimrod main dengan Pak Mangku juga nanti Mariana. Saya salut sudah ada lagi festival Lovina. Mudah-mudahan Lovina ini terus dipromosikan karena sejak dulu saya kecil sudah mengenal Lovina. Jauh sekali Lovina Ipidan waktu cenek Jani Pak Gati ya sana. Karena transportasi kan gitu ya. Iya. Saya rasakan festival Lovina sebelum Covid. Saya tetap datang dari pembukaan sampai berakhir. Saya selalu datang baik malam, siang melihat suasananya sana. Waktu pertama ada ya seperti saran tadi Pak PJ, saya tidak undangan tapi duduk di samping undangan belakang. Kemudian Pak Sutrisno saya bisi Pak iragene turun Pak uli meja uli apa namanya ini dari panggung ini Pak ke dalam torisi samping saya mendengsek beten. Akhirnya ya saran saya diambil alih, kita turun keliling ngobrol sesama teman, mencari masukan dari masyarakat, mencari masukan dari para turis yang bisa bahasa Inggris. Mereka yang duduk, wih kendal gati ya. Nah inilah yang dia yang dihormati, dia yang diutamakan walaupun seremonial. Setelah seremonial ada atraksi iraga bemet ninggalin tuh igelan lengko igelan kan sudah sering kita tahu. Nah saya salut itu sehingga ada tempat khusus untuk diberikan pada turis dan di MC dan menyiarkannya atau sebelum festival di hotel bila perlu buat undangan bahasa Inggris ke tamu, menghormati, kami diundang, jadwalnya diberikan lewat PRI, semua hotel diberikan undangan. Jangan pejabatnya aja diundang, tetapi turisnya diundang resmi, diisi brosur acaranya, fotonya, lokasi pariwisata kan kemajuan teknologi. Bila perlu nomor HP WA-nya dia jika boleh diminta-minta. Nanti event ini apa, acara ini dan seterusnya penjelasannya itu ada di beliau. Terus terakhir minta pesan kesan dari acara festival ini. Kekurangannya apa, kelebihan mintanya dia apa. Periode berikut kita penuhi dan kita dari call center entah siapa nanti memberi jawaban satu pintu setelah diskusi PRII dengan panitia ya promosi comeback kembalilah ke sini secara rutin acara ini ada pada bulan ini atau dia mungkin ada nyarankan bulan apa liburnya gimana. Nah itu mungkin satu pendapat saya. Kedua,
saya melihat saya jam 4 beneket di Lopina Bu, Pak, naruh motor bemelanggar dia pengaluh pesu. Mulih karena jam dase, setengah dase pulang dah. Kalau jam 11 belansia kan ngandan seriak sirut saya dengar runguang terlalu. Pak Dewa ngatuen lah masih. Kabeh motor gede. Nah, ini perlu parkir petugas keamanan siapakah? Apakah bebas parkir atau dikenai pungutan, diatur sehingga kalau orang pulang keluar mengambil ondanya, posisinya itu sing megaburan. Di tengah di motornya ngantek jam roras mare pesu ya. Padahal dia dari Sangket misalnya, nunggu motor ada ngerunguang saya ada nulungin. Jadi Pak yang nungan tiang motor niki dan ngidang pesu di gang-gang Angsoka, gang-gang itu. Nah, mungkin ini kalau ada areal di luar jalan besar itu selatan jalan tuh ada. Bang ya menjalan ngelodang ke ngantek cloud gati pang samping panggungnya ini motore. Pang terus negak. Nah, mungkin ini yang di timur memang luas. Saya juga parkir pernah di timur datang dari timur itu agak luas. Yang ini yang masuk Lopina ini saran saya mungkin bebas parkir. Ngerengkeng mesin ngalah hotelnya Pak Dewa. Sing ngidang tamu nih mai betkine gange isi motor sing ada ngatur. Nah, ini mungkin bagaimana teknisnya sehingga turis tuh yang nginep di hotel itu berjalan ya cara pandite jadi tiang ngiring ya. Pas dia berjalan melihat parkir yang begitu membludak ya karena ini hiburan kan terutama hiburan setelah di hiburannya itu mungkin pembukaan sepian deh. Hiburannya itu membludak sekali. Nah, ini mungkin dan berikutnya nanti yang PR berikutnya pariwisata Pemda posisi Lopina ini kan area selatannya itu datar seperti di Jawa datar beten. Kalau sudah hujan banjir pasti ke jalan. Bagaimana mengatasi ini sehingga kesan Lopina asli indah yang hujan adik kerurungi dari sungai. Sekian, terima kasih Om Santiago. Terima kasih Niki Pak Narto, luar biasa ini pemerhati sekali. Berarti merasakan bagaimana saat Lovina Festival terdahulu agar ini menjadi evaluasi juga di dalam pelaksanaan Lovina Festival di tahun 2023 ini. Satu penelpon lagi pendengar, kami sapa Anda yang ingin ikut bergabung juga pagi ini. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Selamat Pak. Pagi. Yang Pak Soma. Pak Soma di Sangsit nggih. Nggih silakan Pak Soma. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, saya setuju sekali tentang apa namanya? Tentang seperti Pak Narto tadi alamatnya kontak-kontak kalau turis diutamakan karena kita kan di tourism mau orang datang. Harus diberikan hospitality yang bagus. Di samping itu mungkin ada kita secara umum festival-festival kecil di daerah Buleleng itu kita harus perhatikan. Seperti kami ini di Sangsit baru saja habis menyelenggarakan biasanya sewaktu Pak Sutrisne jadi ketua kepala Dinas Pariwisata, beliau pernah datang 2 kali. Kami mengadakan atau Bali Youth Camp, pesertanya dari Jawa, dari Sumatera, dari Vietnam, dari Filipina, begitu. Ada juga dari Australia, anak-anak muda itu. Itu mungkin bisa salah satu seperti itu. Kemudian setelah itu kami lanjutkan dengan festival yoga. Seperti kami 2 minggu lalu itu ada 100 orang asing lah itu
mengikuti program kami di samping teman-teman dari Jawa, dari Sumatera seperti itu. Nanti dia kalau mereka tidak mau menginap di tempat kami, mereka nginep di hotel-hotel di Lovina seperti itu. Itu biasanya kegiatan kami, dan ada masukan yang mungkin perlu kita sikapi bersama tentang kebersihan sampah plastik. Itu mereka masukannya yang harus kita bersama-sama perhatikan gitu. Sehingga kalau kami misalnya di sini kami punya kontak setiap yang datang itu seperti sarannya Pak Narte, kami minta kontaknya, nanti kalau tahun depan kita bikin acara kita kasih lagi sebarkan brosurnya sehingga mereka bisa menyebar. Kalau mereka tidak bisa datang, mungkin temannya akan datang. Gitu aja. Terima kasih. Baik. Om Santi. Baik, terima kasih Pak Some di Sangse. Tapi sebelum ditanggapi, ini luar biasa antusiasnya untuk masyarakat pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang mendukung acara Lovina Festival ya. Tapi sebelum itu kita mungkin jeda sejenak dulu ya pendengar ya, sebelum ditanggapi oleh para narasumber juga Niki. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Info. Pro 2 FM. Lovina merupakan salah satu objek wisata yang ada di Bali Utara. Wisatawan asing maupun lokal banyak yang berkunjung ke Lovina. Selain untuk melihat pantai yang masih alami, kita bisa melihat ikan lumba-lumba. Lovina didirikan pada tahun 1953 serta memiliki makna filosofi campuran dua suku kata, yakni love dan ina. Kata love dari bahasa Inggris berarti kasih yang tulus, dan ina bisa diartikan Indonesia. Namun dari bahasa Bali, ina berarti ibu. Jadi arti Lovina cinta Indonesia, atau jika diartikan ke bahasa Bali adalah cinta ibu, dan arti luhurnya cinta ibu pertiwi. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Nah, kembali dalam acara Dialog Hai Bali Kengken ya. Pagi ini kita masih membahas Lovina Festival 2023. Bangkitkan potensi bahari Bali Utara. Ya, dan tadi sudah bergabung juga bersama kita di line telepon dan juga melalui WhatsApp ya. Untuk Bapak-bapak narasumber Niki mungkin bisa langsung ditanggapi karena apresiasinya luar biasa dan harapannya serta evaluasi yang mungkin dibutuhkan agar di tahun ini berjalan dengan lancar begitu. Kita ke PHRI dulu mungkin ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Narte. Tentu yang pertama ini masukan saran bagi saya, masukan yang baik sekali, terutama berkenaan dengan diundangnya wisatawan. Memang saya dari dulu selaku Ketua PRI dan teman-teman berharap sekali karena tujuan daripada festival ini kan promosi salah satunya. Artinya kalau nanti anggaplah, mohon maaf ya, kalau Pak Bupati sudah sering bicara di kantor dengan bawahannya, dengan strukturnya, masa lagi di event di luar harus juga bicara dengan strukturnya, minimal kan dengan tokoh pariwisata, minimal dengan
tokoh-tokoh Pak Mekel dan sebagainya kan gitu. Nah, khusus untuk Lovina Festival karena kita berharap nanti wisatawan datang ke Lovina dan sekarang high season ya utamakan wisatawan. Nah, seperti itulah kami memang salah satunya dari PRI yang mengusulkan seperti itu kemarin dalam rapat. Jadi diiakan oleh Pak PJ. Nah, sehingga kami di PHRI dari 127 hotel yang paling dekat nih di kawasan Lovina itu minimal 4 untuk menghadirkan. Kalau memang itu sudah datang kan 500-an nanti tamu. Nah, belum lagi wisatawan yang menginap di wilayah barat, wilayah timur, dan wilayah selatan. Nah, jamnya memang jam 5. Tapi kita harus juga berikan informasi itu karena jam itu mereka masih ada activity kan. Sehingga dari awal lah maka saya sudah koordinasi dengan hotel-hotel untuk bisa datang memberikan informasi kepada wisatawan berkenaan dengan hal tersebut. Nah, karena juga nanti setelah itu kan sunset time. Habis sunset, nah inilah yang nanti bisa dinanti-nanti oleh wisatawan. Nah, kemudian juga memang benar masalah parkir, jadi anggota kami PHRI khususnya ada yang dekat itu memang ketika kan ini ada tamu check-in, ada mungkin nanti ada kepentingan lah bagi wisatawan kadang-kadang terhalang. Nah, inilah mari kita bersama-sama nanti untuk agar gang-gang di Jalan Angsoka itu bebas parkir gitu. Sudah sempit sekali lagi dengan adanya itu. Kemudian untuk juga promosinya gimana, Pak? Ya, tentu untuk promosi di samping juga hotel-hotel sudah memberikan informasi kepada wisatawan berkenaan dengan itu. Jadi wisatawan perlu kita bekali. Nah, ini yang penting kalender of event-nya ini bahwa untuk tahun depan di bulan yang sama, anggaplah yang tanggal yang sama juga diadakan seperti festival yang lain, Sanur Village Festival gitu. Tetap di bulan itu. Nah, jadi ini kan masukan saran nanti kalau bulan Juli ini musim panas, apa yang cocok kegiatan event-event yang mereka bisa datang ke sini. Jadi sport tourism-nya apakah ditambahi dengan ada misalnya dengan renang lah kategori ini kan Teluknya bagus sekali Lovina. Mungkin ada festival dive-nya yang sport tourism di Bahari apalagi mengangkat Bahari di Bali Utara. Jadi posisi-posisi itu yang perlu kita ada voli pantai. Ini yang kita golkan voli pantai ini lagi tren sekali voli pantai ini kan. Jadi bila perlu nanti sekian negara bisa hadir pada kesempatan ini kan luar biasa. Padahal Lovina sudah punya fasilitas itu begitu. Sudah ada Lovina Festival dengan lebar walaupun itu pasir hitam. Kan tidak masalah. Satu-satunya yang harus kita ini event yang bagus sebenarnya. Perlu kita nanti siapkan matang itu. Nah, tentu yang hal-hal lainnya seperti tadi saya katakan baik itu infrastruktur, fasilitas yang lain seperti jangan sampai ada banjir dan sebagainya. Nah, untuk Pak Sume tentu benar apa yang tadi disampaikan bahwa memang kebersihan itu harus kita jaga betul. Jadi ini para UMKM nanti siapa yang bertanggung jawab termasuk sampahnya juga nanti inilah yang perlu kita tapi di dalam rapat sudah dibahas sudah ada nanti yang akan mengatur berkenaan hal-hal tersebut. Jadi luar biasa kami diberikan bahkan tidak wisatawan itu kembali tidak hanya diundang saja ikut terlibat dalam parade. Jadi parade itu ada pasangan pengantin memakai busana adat. Oh ya nanti. Ya nanti. ada. Itu jadi, sudah ditetapkan berarti. Ada ekspatriat, ada juga wisatawan jadi yang ikut nanti di sana. Jadi itulah. Jadi kami harapkan juga masing-masing hotel untuk berperan. Wah, keterlibatan wisatawan. Nah, ini dari Dinas Pariwisatanya nih seperti apa ketegasannya mungkin nanti dari parkir, masalah keamanan, ketertiban dan kebersihannya. Gimana Pak Agus? Ya, untuk itu memang salah satu kendala utama ya ketika pelaksanaan event itu memang yang pertama itu adalah akses parkir kemudian sampah. Jadi ini sudah di awal kita siapkan kantong-kantong parkir yang memang sedianya bisa kita gunakan bahkan kita nanti bersama
Pak Perbekal juga bersama kalian di Seadat juga mungkin bisa berkoordinasi dengan warga masyarakat sekitar sana yang punya lahan. Yang punya lahan mungkin bisa kita gunakan untuk parkir. Kemudian untuk sampah juga memang di beberapa kali rapat koordinasi kita sudah melibatkan Dinas Lingkungan Hidup juga. Dan di sana juga kebetulan ada kaliber, jadi kali buk-buk bersih itu itu memang anak-anak muda yang sangat luar biasa ya. Dari bagaimana mereka punya bank sampah dan sebagainya, kita juga kolaborasi dengan mereka untuk bagaimana nanti ke depan ketika setelah pelaksanaan event ini tidak ada permasalahan sampah lagi. Jadi memang skemanya sudah diatur dan Dinas Lingkungan Hidup juga sangat membackup sekali dengan pelaksanaan event ini. Oke, dan tadi juga di WhatsApp ada yang menekankan mungkin bisa rutin diadakan di Lovina nantinya ada pagelaran-pagelaran seni budaya. Jadi kita sih mengharapkan bahwa Lovina Festival ini adalah sebuah trigger ya Mbak. Ya. Jadi trigger bagaimana budaya-budaya itu kita kenalkan, kemudian ke depannya itu bisa dipertunjukkan secara reguler. Ya seperti kita ketahui di Uluwatu itu kan memang setiap hari Sabtu ada kecak, kemudian ada pementasan barong di Ubud dan sebagainya. Nah ini yang kita harapkan nanti ketika kita membuat sebuah trigger, akhirnya masyarakat sadar akan hal itu, apalagi banyak sanggar, banyak seniman-seniman juga sekitar Pantai Lovina juga dari Tugan Mungge juga. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi dengan desa membuatkan sebuah stage mungkin nanti di sana di sekitaran kawasan Pantai Binaria, Pakawantilannya nanti. Nah inilah nanti mungkin kita bisa gunakan untuk pertunjukan reguler. Karena pertunjukan reguler ini dari teman-teman di Kaliber juga udah melaksanakan nih pertunjukan reguler ini dan mereka memperoleh hasil dari pertunjukan itu. Jadi semacam donasi itu sudah mereka dapatkan, sudah mereka nikmati itu. Dan itu digunakan untuk anak-anak itu diberikan uang saku, dapat donasi sekian, bagi-bagi atau makan bareng, itu mereka sudah mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Nah inilah kita harapkan pariwisata itu ke depan adalah seperti ini. Ketika kita membuat sebuah trigger, masyarakat sadar akan hal itu, mereka membuat sesuatu dan mereka menikmati itu. Jadi dari masyarakat kembali ke masyarakat. Baik. Dan dikemas lagi nanti. Ya. Baik. Ini akan menjadi event tiap tahun, Pak Agus. Untuk Lovina Festival langsung kare karena kita juga sudah berbicara dengan Kemenpar. Tahun ini mereka akan hadir dan di besok di pembukaan mereka akan hadir dan mereka akan melihat sejauh mana pelaksanaan Lovina Festival ini dilaksanakan dan itu menjadi penilaian bagi mereka agar bisa masuk ke dalam kalender event nasional. Jadi untuk sementara di Buleleng sebelum pandemi kan Buleleng Festival, Lovina Festival dan Pemutaran B itu sudah termasuk dalam kalender event nasional. Untuk tahun kemarin hanya Pemutaran B Festival dan tahun ini hanya Pemutaran B Festival. Mudah-mudahan tahun depan Lovina Festival bisa masuk ke dalam kalender event sehingga dari kementerian langsung support kepada kita nanti. Tergantung bagaimana pelaksanaannya besok ini selama 3 hari ini, begitu ya. Makanya mereka sangat membutuhkan dokumentasi dan sebagainya gitu. Baik, kesiapan desa nih gimana nih Pak Mekel? Nah ini yang tadi parkir, kebersihan, gimana kesiapannya Pak Mekel? Terima kasih kembali. Nah, betul sekali apa yang disampaikan tadi. Ini pemerah di kita, ada Pak Narte dan Pak Some. Ini luar biasa. Itu artinya beliaunya memberikan satu support dan rutin memantau kegiatan sehingga ini menjadi satu referensi ya buat kita untuk berbenah terkait dengan apa yang menjadi satu kekurangan dalam pelaksanaan. Nah, ini luar biasa. Nah, terus kita di pemerintah desa, utamanya nih kegiatan yang sifatnya event ini mendatangkan orang, parkir menjadi hal utama yang menjadi satu perhatian kita. Nah, betul kita sudah siapkan kantong-kantong yang bisa kita gunakan dan kita sudah melakukan satu pendekatan-pendekatan lahan yang masih kosong yang dimiliki warga untuk bisa dimanfaatkan. Silakan nantinya polanya gimana. Silakan diatur di bawah sepanjang ini bisa menjadi mengurangi dampak kreditnya parkir. Berarti belum diatur kalau sekarang belum? Sudah, beberapa sudah diatur. Nah, yang selanjutnya adalah kita sudah pemetaan. Kira-kira nanti kantong-kantong yang situasinya kredit kita sudah ada pemetaan dan tempat-tempat sudah kita siapkan. Kita punya juga parkir lebar di utara, di depan Pura Dalam dan area Dolphin lapangan poli
Karena di barat kita rentannya steril, tidak ada satu kegiatan parkir, sehingga untuk mempermudah akses masuk baik para undangan dan yang lainnya dengan wisatawan yang kebetulan nginap di sekitaran. Nah itu, jadi beberapa sudah kita melakukan pendekatan dengan pemilik lahan yang tanahnya belum dimanfaatkan sehingga masih kondisi kosong, untuk tahun ini bisa mereka gunakan, dan itu sudah kita lakukan. Asungkari ini bisa juga memecahkan ya masalah yang selama ini ada parkir. Mereka sudah punya satu kesiapan, silakan Pak dimanfaatkan lahan itu. Berarti sudah aman kalau untuk parkir. Posisi aman sudah, dan seperti yang disampaikan Pak Kabid Promosi terkait dengan kita punya relawan-relawan sampah di Kalibukbo, ada kalibernya itu, mereka sangat-sangat aktif sekali. Dan dengan inovasinya mereka, baik seni, edukasi tentang pendidikan dan lain sebagainya, mereka buka les, dan orang-orang ini sangat-sangat membantu kita di desa. Karena mereka bekerja pengelola sampah plastik yang tadi disampaikan oleh Pak Somo ini betul-betul, karena tidak hanya pada saat event saja, mereka sudah berkesinambungan, mereka sudah melakukan aktivitas, sehingga sampah-sampah masyarakat yang kita sudah sarankan, terlebih nanti untuk tahun ini kita sudah digelontor bantuan TPS 3R. Artinya pengelolaan sampah secara maksimal akan kita lakukan penuh, karena kita sudah punya lahan sendiri, tempat sendiri yang bisa pengelolaannya. Itu artinya semakin usaha kita terkait dengan Lopina bebas sampah plastik bisa kita wujudkan. Cuman kita membangun komunikasi dengan masyarakat bagaimana mengelola sampahnya biar betul-betul diatur, jadi berbasis sumber sudah diatur, jangan sampai mengotori wilayahnya mereka, kan bumerang buat mereka, karena mereka hidup di pariwisata. Eventnya tetap bersih begitu ya Pak. Terlebih nanti Dinas Lingkungan Hidup sudah menyiapkan diri berkolaborasi. Dan masyarakat juga ikut serta ini untuk menjaga kebersihannya. Dan kemarin di WhatsApp ini yang terpenting adalah kelanjutannya, katanya Bukan Saka Divan. Kuta nggak pernah ada festival tapi ramai terus karena fasilitasnya yang dilengkapi. Mungkin Lovina juga agar fasilitasnya dilengkapi seperti tadi dikatakan ada jogging tracknya. Kemudian harus Pemda yang turun tangan untuk promosi yang masif dan infrastruktur yang perlu dilengkapi di Lovina, karena trotoar juga masih ada yang berlubang-lubang, itu yang perlu diperbaiki agar tidak terjadi kenangan masuk lubang trotoar itu yang mungkin yang perlu diperbaiki katanya. Kemudian termasuk akses bus besar agar bisa masuk ke Pantai Lovina. Mungkin untuk fasilitas umum mungkin ya. Untuk kendaraan umumnya. Masukan ini dari Pak Agung Wiranate, Tukat Mungge. Kemudian sampaikan juga undangan dari panitia kepada hotel-hotel homestay di luar kawasan Lovina. Event-eventnya diatur berbagai waktu, selain waktu 3 hari saja ada festival berbagai bidang di beberapa tempat juga. Wah, ini banyak sekali WhatsApp-nya masuk Bapak. Mungkin itu yang menjadi masukan, fasilitas kembali penunjang. Gimana Niki? Baik. Saran saya nanti kan ini ada evaluasi. Tentu berharap Bapak PJ Bupati beserta para tokoh dan pemberi kebijakan, karena ada beberapa hal yang perlu nanti mungkin dari pelaku pariwisata, apa yang harus kami sampaikan dari Pak Mekel juga dan komponen yang lainnya. Seperti saran saya tadi bahwa memang infrastruktur, kemudian ada atraksi atau destinasi dan juga SDM, itu yang paling penting sekarang. Nah, kalau infrastruktur yang sudah menyangkut masalah fasilitas umum, maka dulu sebelum COVID kami pernah mengajak teman-teman pelaku pariwisata di Lopina ke Sanur loh. Karena Sanur itu sudah ada yayasannya yang mengatur gitu. Nah, kita ajak 2 kali waktu itu ya. Kami bersama PRI dan beberapa sponsor gitu untuk mengajak jadi pelaku-pelaku di Lopina itu bagaimana tata cara pengaturan di sana. Nah, saya berharap juga kawasan Lopina ini dari Pemaron sampai Temukus ini ada satu badan ya, badan pengelola, atau mungkin nanti kita bisa dikelola secara maksimum. Bagaimana potensi bahari yang kita miliki ini betul-betul terjaga dan menarik gitu. Betul-betul terjaga dan menarik. Yang kedua juga saya tadi mendengar dari Pak Kabid
ya dan Pak Mekel bahwa dulu zamannya Pak Puji Irawan sebagai kepala dinas dinas pariwisata dan kebudayaan, memang kita dibagi-bagi, kita diberikan jatah untuk ada event-event yang sifatnya budaya lokal seperti ke kawasan timur, wayang wong dipentaskan. Ada beberapa kegiatan ada dalam satu titik. Terus di tengah juga karena dulu ada open stage ya di Lovina. Nah sekarang sudah ada juga stage di Wadilan. Itu kita kemas sedikit, tata luar biasa sudah itu malamnya. Jadi padahal ada potensi di barat juga di pemutaran. Ini memang diharapkan sekali oleh teman-teman. Memang benar karena aktiviti malamnya itu ada. Karena kalau habis nonton dolphin, kemudian sapi gerumbungan harus diaktifkan lagi, kuliner, malamnya ada pertunjukan lagi. Mungkin belum bisa setiap malam, mungkin Selasa dijadwalkan, mungkin Selasa, Kamis, Sabtu gitu misalnya. Tapi tetap itu pasti gitu. Dengan potensi 6 desa penunjang ini mengisi ini kearifan lokal. Makanya habis Lovina Festival kan masing-masing punya potensi 8 desa ini. Mari kita bisa pertunjukkan di sini. Anggarkan mungkin setiap event itu berapa. Ini mau tidak gitu ya Pak ya. Tentu yang memberikan kebijakan Bapak PJ ini. Ya, inilah habis festival ini kita kepingin untuk duduk bersama untuk bahkan kami terus terang ingin mengajak menculik Pak PJ ini mau mengajak ke barat nginep 1 malam. Kita potensi apa yang harus kita benahi, kemudian atraksi mana dan sumber daya manusia apa yang harus kita benahi. Kemudian kita ajak ke timur, kita juga harus nginep. Biar enggak hanya PHRI aja, mungkin paginya mungkin dengan para camat dan kepala desa dan kepala petani diskusi, siangan dengan pelaku pariwisata, kan anggap ngantor lah. Sekali di kawasan barat, ngantor di kawasan tengah, dan begitu juga di kawasan selatan. Jadi Pak PJ biar tahu persis gitu apa permasalahannya langsung. Kondisinya gitu. Sendiri langsung tahu. Dan kami siap di PRI untuk memberikan tempat gitu loh. Jadi habis festival saya akan mau ajak seperti itu. Disampaikan Iki Pak Agus ya, sama-sama ya. Gimana Pak Agus, silahkan umum tanggapannya. Ya benar sekali apa yang disampaikan Pak Dewa. Memang aktivasi kegiatan ini memang harus kita lakukan di beberapa tempat ya. Jadi memang harus secara reguler kita lakukan. Karena memang sangat disadari di Buleleng itu kegiatan atau aktivitas malam itu sangat minim sekali. Iya. Ya tidak seperti di Bali Selatan yang memang ada bar dan sebagainya. Jadi itu yang mungkin nanti akan kita perkaya, dan seperti yang tadi mungkin ada yang menyampaikan bahwa promosinya harus masif nih. Gitu. Yeah. Nah kebetulan ini kalau kita berbicara masalah promosi, memang promosi ini garda utama ya kalau memang di sebuah perusahaan itu. Kalau dibilang biaya paling gede nih, biaya promosi untuk bagaimana memperkenalkan sebuah brand. Nah, karena ini kolaborasi atau sinergi kita sangat luar biasa dengan PRI, kita sama-sama jalan, promosinya jadi segalanya jadi murah. Jadi gitu, betul. Karena kita sama-sama satu tujuan, PRI pengen length of stay-nya nambah, kita juga pengen tamu itu banyak datang untuk dapat PAD. Nah, itu. 10%-nya itu 10% ini yang kita harapkan jadi pajak hotel dan restoran. Benar. Jadi Pemda itu punya saham juga kan gitu ya. Ini sama-sama menguntungkan begitu ya. Makanya selama ini ketika saya baru duduk di sana, kita memang sangat kita masifkan dulu promosi untuk membangkitkan lagi teman-teman dari industri, karena mereka yang sangat merasakan sekali nih sakitnya COVID itu kayak gimana, biaya operasional dan sebagainya. Sehingga beberapa kegiatan promosi yang kita lakukan terutama adalah menyangkut tentang industri, bagaimana mencarikan travel agent, kita mengadakan tabletop bareng-bareng ini, sama kita jalan bareng-bareng terus nih sama Pak Dewa, koordinasinya enak sekali. Jadi makanya promosinya saya katakan jadinya semua murah. Kayak kemarin juga kita di backup sepenuhnya dari PHRI untuk melaksanakan upselling. Jadi upselling ini trik marketing yang pemasaran yang memang kita melibatkan staf hotel yang sebagai agen terdepan dengan tamu, yang paling dekat dengan tamu ini kan staf hotel. Jadi mereka itu yang akan mempromosikan Kabupaten Buleleng, sehingga tamu itu tahu bahwa di sini
Pak hari ini kita ke sini bagus loh tempatnya. Jadi nambah oh iya bagus tempatnya. Besok lagi Pak ke sini lagi Pak. Jadi terus aja nambah jadi waktunya. Jadi itu agen terdekat dengan tamu ini, agen marketing terdekat dengan tamu adalah karyawan hotel. Sehingga kemarin kita di backup full sama PHRI untuk mengadakan upselling ini dengan karyawan hotel. Wah, ini kalau membahas ini nampaknya tambah seru tapi waktu ini sudah jam 10. Terakhir mungkin Pak Agus yang ini sampaikan sebagai closing statementnya, targetnya seperti apa nantinya dan harapannya untuk masyarakat juga nih Ki terkait dengan kegiatan Lovina Festival. Ya, terima kasih. Jadi dengan pelaksanaan Lovina Festival ini kita harapkan bahwa ini adalah sebuah trigger awal untuk bagaimana teman-teman di komunitas, baik itu di masyarakat, yang sanggar dan sebagainya itu untuk memulai dari awal setelah pasca pandemi ini, ayo kita bangkit bareng-bareng, kita tingkatkan kualitas pariwisata di Kabupaten Buleleng untuk lebih baik lagi sehingga tamu yang datang ke Kabupaten Buleleng nantinya akan semakin banyak. Dan ini juga kita harapkan dengan Lovina Festival dampaknya adalah perputaran ekonomi sekitar venue event, terutama untuk bagi para pelaku UKM dan kuliner, bahwa ini juga promosi di Buleleng kulineri khasnya seperti ini kita akan tampilkan di sana. Itu yang akan nanti kita harapkan bahwa perputaran ekonominya akan terjadi untuk dirasakan dengan masyarakat. Jadi itu Mbak, terima kasih. Baik, dari PHRI Pak Dewa, silakan Pak Dewa. Melalui Festival Lovina ngiring ajak landruenang. Beda pendapat, meboye orang Buleleng itu adalah hal yang wajar. Cuma yang paling penting adalah mari kita berikan solusi untuk kemajuan pariwisata Buleleng ke depan, khususnya Bali Utara, dalam hal ini kawasan Lovina. Festival adalah satu, tujuannya adalah promosi, kedua adalah mengeksplor. Untuk itu mari kita dukung bersama-sama dengan potensi yang kita miliki. Astungkare berjalan lancar. Baik. Pak Mekel, terakhir nih Durus. Silakan. Mungkin terakhir Mbak ya, karena apapun kita tidak cukup berbicara pada saat ini saja, pada saat event, tapi kelangsungan bagaimana dengan infrastruktur yang harus ke depan. Ketika kita ngundang orang, kalau infrastruktur tidak diperhatikan kan image-nya akan jelek. Kalau ingin mereka mempromosikan kondisi kayak begini loh. Nanti yang ingin pemberdayaan ini tadi dengan tamu rame, PHR akan meningkat. Kedua lagi, Buleleng kan punya PHR, penyisian pajak 100 miliar dari provinsi. Saya kepingin untuk penataan pariwisata kita ada 15% menjadi satu kepastian. Tolongin dong pipisin tangan ini malu promosinya Dumang Tetelu nih wilayah Barat Timur ini kan ada. Sehingga ada anak mengeluhkan masalah Pak Uni. Baik. Mungkin trotoarnya kayak gimana nyelek bolong, kita buat laporan malah kita pasang danyoh pangse ngeliwat tamu nih. Kalau ini nanti terjadi kan habis. Nah ini barangkali sehingga harapan saya, ayo kita benahi habis ini kita tidak cukup ini saja karena apapun bentuknya. Ketika bicara promosi kan berkesinambungan. Bagaimana mereka ada satu terakhir yang sampaikan sebagai kesannya itu ada. Jangan sampai kesannya ulung digote itu dari kesannya berapa lama. Kita ingin seperti itu dan Astungkare ini menjadi satu momen untuk kita evaluasi ke depan bagaimana pengembangan untuk kesejahteraan masyarakat kita yang utamanya. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Ngireng ngajak dan ruenang sareng-sareng kata itu. Dan untuk masyarakat pendengar Pro 1 datang langsung Niki ke Lovina Festival 21 hingga 23 Juli 2023. Kita ramaikan bersama dan tetap menjaga kebersihannya dan memberikan kesan baik tentunya terkait dengan Lovina Festival ini. Terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Ketut Suke, Perbakal Kalibukbuk, Bapak Dewa Ketut Suardika juga Ketua Dipa. Aduh, ini salah nih dari tadi nih Bapak Ketut Suardipa, Ketua DPC VHRI Buleleng, dan Pak Agus Widya Suputra SEMAP juga. Terima kasih banyak Bapak, Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih kebersamaannya. Kami akhiri untuk dialog Hai Balik Engken pagi ini. Saya Henny Batalia, terima kasih dan sampai jumpa.